sama-sama bingung. Begini saja. Bagaimana jika kita jalani saja dulu? Nanti jika keadaan sudah cukup tenang baru kita pikirkan keputusan untuk bercerai. Devan berusaha memberi solusi agar Alika berhenti menangis. Pria itu sebenarnya agak kesal dengan sikap Alika. Pasalnya Alika terlihat anti sekali dengan Devan seolah yang jelek adalah Devan. Bukan dirinya, Alika. Tapi hubungan saya dengan Pak Morgan. Bagaimana? Devan Megantara. Morgan lagi. Masalah kita sedang berat-beratnya Alika. Bisa tidak kau jangan bahas nama pria itu dulu? Tanpa sadar Devan mengatakan itu. Hingga membuat Alika terkesiap. Tapi untungnya dia tidak salah paham. Di saat Devan dan Alika sedang berdebat, tiba-tiba ponsel Alika di atas meja berbunyi. Morgan call. Langsung mengangkat panggilan tersebut sambil menatap canggung ke arah Devan. Tak lupa ia menyeka air matanya agar tidak terdengar menangis dari balik sana. Alika, halo. Selamat pagi. Pak Morgan. Pagi Alika. Kau dan Pak Devan kemana? Kenapa sudah jam 9 kalian belum datang juga? Devan yang kesal langsung merebut panggilan tersebut. Devan Megantara. Alika sedang bersamaku. Hari ini kita cuti karena ada keperluan mendadak. Kau bantu handle semuanya dulu. Devan langsung menutup panggilan. Lantas melempar ponsel itu ke pangkuan Alika. Alika yang tidak terima diperlakukan seperti itu kembali menangis lebih hebat. Kenapa lagi? Bentak Devan makin jadi. Alika. Bapak galak. Devan Megantara. Ya memang saya begini. Dari lahir sudah begini. Alika. Tapi. Kan keadaan saya lagi sedih, Pak. Pusing, bingung, tidak tahu harus melakukan apa. Devan Megantara, aku juga merasakan hal yang sama Alika. Memangnya hanya kau saja yang punya perasaan. Coba lihat aku yang nasibnya sangat sial karena harus menikahimu. Tenangkan hatimu. Alika, kalau Bapak tidak mau menikah dengan saya ya bilang dong ke keluarga Bapak. Devan Megantara. Memangnya semudah itu menjelaskan pada mereka? Hah? Devan berteriak. Alika berdiri seraya berkacak pinggang. Tiba-tiba hatinya sakit sekali begitu Devan mengatakan dirinya ketiban sial karena harus menikahi Alika yang jelek ini. Alika, ya sudah. Berarti memang sudah nasib Bapak harus menikah dengan gadis buruk rupa seperti saya. Saya si jelek yang bisanya marah-marah. Saya si jelek yang tidak tahu diuntung karena dinikahi pria tampan dan mapan tapi tidak mau bersyukur. Semua salah saya. Bapak tidak salah. Puas Bapak. Gadis itu berlari ke kamar dan langsung membanting pintu. Brak. Devan Megantara. Alika. Devan memijit pelipisnya yang terasa berat. Tak seharusnya Devan berkata seperti tadi pada Alika. Meskipun Alika memang jelek di mata Devan. Tetapi gadis itu sama halnya dengan wanita lain di luar sana. Alika memiliki hati rapuh dan mudah terluka. Devan Megantara. Alika. Suara Devan melirik. Beruntungnya pintu kamar Alika tidak dikunci sehingga Devan dapat melihat keadaan gadis itu. Alika sedang duduk memeluk lutut di pojok tembok saat Devan masuk. Devan Megantara. Maafkan aku Alika. Devan bergerak mendekat kemudian berjongkok. Ini adalah kali pertamanya Devan merendah di hadapan wanita kecuali Nasya. Devan Megantara. Aku tidak bermaksud berkata seperti itu. Aku terlalu pusing sampai tak sadar dengan ucapanku sendiri. Alika mendongak. Alika. Memang kenyataannya begitu. Saya sendiri juga membenarkan ucapan Bapak. Mana ada pria yang mau menikahi gadis jelek dan miskin seperti saya. Sudah seperti ini pun saya tidak tahu diri dan masih menyalahkan Bapak. Devan Megantara. Bukan begitu Alika. Alika, lalu bagaimana? Saya tidak bisa membayangkan jika orang-orang kantor sampai tahu jika saya menikah dengan Bapak. Pasti mereka akan membenci saya. Devan Megantara. Abaikan dulu persoalan lain. Kita benar-benar butuh menenangkan diri Alika. Semoga kamu bisa melakukan itu. Pun sama halnya dengan diriku. Saling meminta maaf. Menjelang siang hari keadaan sudah jauh lebih baik. Alika yang sudah sepenuhnya pulih dari sakit mencoba menghampiri Devan. Pria itu sedang berdiri di pembatas balkon seraya menatap pemandangan gedung di seberang sana. Alika, Pak. Devan menoleh. Kemudian tak bergeming kembali. Alika, maafkan saya.
Dia berdiri mensejajari Devan. Devan Megantara, sudahlah. Sudah tidak ada yang perlu dibahas. Pria memilih diam saat hatinya kesal. Menurut Alika ini terlihat lebih menyeramkan dari Devan yang biasanya suka marah-marah. Alika tertunduk dalam. Ia sendiri juga menyesal karena tadi sempat berdebat dan banyak menyalahkan Devan. Tadi Alika berkata bahwa semua ini terjadi karena Devan. Andai waktu itu Devan tidak memaksa mengantar Alika pulang. Andai Devan tidak mampir numpang pipis di kontrakan Alika. Andai Devan tidak fobia pada kecoa. Pasti semua ini tidak akan terjadi. Sebaliknya Devan menyalahkan keegoisan Alika yang sudah ditolong tapi tidak tahu terima kasih. Devan berkata, andaikan ia tidak mengantar Alika pulang waktu itu, bisa saja nasib Alika jauh lebih buruk. Bisa saja Alika bertemu dengan orang jahat, lalu dibunuh atau diperkosa. Mengingat tempat itu termasuk rawan dan kondisi sudah sangat larut malam. Devan Megantara, di situasi saat ini kita memang tidak bisa menyalahkan siapapun. Semuanya seperti takdir yang sudah dijatuhkan mengalir. Alika, benar. Sekali lagi maafkan segala keegoisan saya, Pak. Devan Megantara, sudahlah. Aku juga tadi sempat berpikiran sepertimu. Tetapi mengandai-andai tidak akan merubah fakta yang terjadi. Mau tidak mau kita tetap harus menghadapi kenyataan ini. Aku minta maaf juga. Alika, iya Pak. Sekarang saya sudah mengerti. Devan kemudian menoleh. Ia memperhatikan Alika yang sudah kembali berdandan cupu dengan kepangan dan kacamatanya. Padahal tadi Alika terlihat cukup cantik saat rambutnya digerai dan tidak pakai kacamata. Alika, Pak. Alika memanggil-manggil Devan. Pria itu langsung tergagap begitu kedapatan melamun oleh Alika. Alika, Bapak kenapa melihat saya seperti itu? Devan Megantara. Tidak kenapa. Devan berdehan gugup. Devan Megantara, aku hanya heran kenapa kau suka sekali berdandan ala kuno begitu. Alika, oh ini. Alika memegangi kepangannya dengan bangga. Alika, saya suka. Menurut saya pantas berdandan seperti ini. Devan Megantara, dandanan itu terlalu tua untuk gadis seumuranmu. Semoga badai cepat berlalu. Alika, memang saya kelihatan tua sekali ya, Pak. Alika memegangi kedua pipinya. Devan Megantara, tidak juga sih. Hanya saja jika kau berdandan lebih baik lagi, mungkin kau tidak terlalu buruk. Alika, Bapak serius. Alika tersenyum cerah. Dipuji seperti itu oleh Devan rasanya sangat berbeda. Terdengar biasa, tapi ucapannya natural dan penuh logika di dalamnya. Devan Megantara, ya, mungkin saja begitu. Tapi segini juga kau sudah hebat karena bisa membuat Morgan jatuh cinta. Pipi Alika langsung merona saat itu. Alika, Bapak bisa saja. Mendengar bicara Alika berubah sedikit manja. Devan lantas menoleh. Devan Megantara, lihatlah. Pipimu sampai merah begitu. Apa kau sangat mencintai Morgan? Devan menyentuh kepala Alika layaknya seekor anak kucing. Alika, cinta sih belum. Tetapi saya menyukai ketulusan Pak Morgan yang tidak pernah memandang fisik. Devan Megantara. Oh, Devan segera menarik tangannya kembali. Tiba-tiba Devan mendadak bete karena Alika mulai memuji pria lain di depannya. Padahal Devan sendiri yang mengawali membahas tentang Morgan tadi. Alika, menurut Bapak bagaimana? Apakah saya cocok dengan Pak Morgan? Dengan polosnya Alika bertanya seperti itu. Padahal jika dipikir-pikir Devan adalah suami sahnya. Cocok, jawab Devan datar. Alika, syukurlah. Tadinya aku sedikit insecure karena Pak Morgan kelewat tampan. Tapi dengan Bapak bicara seperti itu saya jadi percaya diri. Devan Megantara, semoga badai cepat berlalu dan kau bisa bersatu dengan Morgan. Alika, terima kasih Pak. Semoga saja Bapak juga bisa bersatu dengan Nasya. Devan menoleh. Kali ini wajah pria itu dibuat agak sedih. Devan Megantara, aku sudah tidak bisa kembali padanya. Hubungan kita sudah berakhir seiring kepergian Nasya ke luar negeri. Alika, loh, memangnya kenapa Pak? Devan Megantara, karena Nasya lebih memilih karir dan kuliahnya ketimbang aku. Aku sempat memberi pilihan. Pilih aku atau ke luar negeri. Dan Nasya berkata lebih baik putus daripada mengesampingkan karir dan kuliahnya.
Alika kemudian tersenyum sambil menepuk pundak Devan. Alika, sabar Pak. Semoga badai di kehidupan Bapak juga cepat berlalu. Devan membalas senyum Alika dengan bibir tersungging getir.